Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan semoga Anda bersama dengan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Dengan saya Bung Ropan, ya, tetap semangat walaupun Jerman harus tersisi dari arena Piala Dunia 2022 di Qatar. Menang 4-2 atas Costa Rica tapi mereka harus tertunduk. Sedih keluar stadion karena mengetahui pertandingan bersamaan Jepang menghajar Spanyol dengan 2-1 di Stadion Internasional Khalifa. Dan habislah perjuangan Jerman, gagal keluar dari fase grup di grup E untuk kedua kalinya. Mereka tidak menembus babak 16 besar. Setelah di 4 tahun yang lalu, ketika di Rusia menjadi tuan rumah, Jerman juga gagal di fase grup. Mereka kalah 2 kali dan hanya menang sekali. Kalah dari Meksiko, menang dari Swedia, dan kalah dari tim asuhan Shin Tae-yong. Ya, pelatih Korea saat itu yang saat ini menangani tim nasional Indonesia di 3 level. Di tim U20, U23, dan tim senior. Dan kali ini di Qatar juga, Jerman dipulangkan oleh salah satu wakil Asia, Jepang. Bertanding di fase grup, di grup E, Jerman dihantam oleh Jepang 2-1, hanya bermain 1-1 dengan Spanyol, dan menang melawan Costa Rica. Namun Jepang kembali memulangkan Jerman. Ya. Ketika Jepang mampu membalikkan keadaan di saat Spanyol bisa unggul lewat gol Morata dan mereka bisa mendapatkan 2 gol dari Doan dan Tanaka. Sehingga mereka menjadi juara grup. Kalau bermain imbang, saya pikir Jerman akan lolos dengan selisih gol yang lebih baik dari Jepang. Namun, apa daya, Spanyol saya akan menghindar untuk menjadi juara grup. Tapi saya akan bahas nantinya di next video. Kenapa Spanyol itu tidak begitu ngegas habis. Ya, setelah mereka disamakan kedudukan dan kemudian tertinggal, mereka tenang-tenang saja karena mereka berpikir mereka sudah lolos. Tidak mungkin Jerman akan menang di atas 7 gol melawan Costa Rica setelah di babak pertama hanya 1 gol. Nanti ada cerita-cerita menarik yang saya akan buat di video saya selanjutnya. Namun saya akan berbicara dengan Jerman. Ini salahnya Jerman. Kesempatan banyak, itu ada 11 on target dari 23 percobaan mereka menembak. Ini luar biasa bagi Jerman ya. Bahkan mungkin lebih dari itu. Bisa sampai 30 tembakan mereka lakukan. Tapi percuma dengan 83%. Ya, padahal lawan juga cuma sedikit, cuma 17% penguasaan bola. Ya. Mereka sulit mendapatkan. Apapun itu mereka unggul dari semua statistik. Tapi kenyataannya mereka tidak lolos. Kalau mereka bisa memanfaatkan peluang demi peluang, kan ada 3 kali kena tiang itu. 2 diantaranya diciptakan oleh Jamal Musiala dan 1 mungkin dari Rudiger ya. Dan Hansi Flick ini harus bertanggung jawab penuh dengan pasukannya ketika kali ini harus gagal ya, secara menyakitkan dengan hanya 4 poin dari 3 pertandingan yang mereka lalui. Ketika mereka kalah dari Jepang, ini suatu kesalahan besar di mana mereka sebenarnya harus tidak boleh kalah melawan Jepang dalam pertandingan pertama. Tapi ketika mereka kalah, itu posisi mereka semakin sulit. Karena pertandingan berikut akan menghadapi Spanyol dan ternyata bermain 1-1 sebelum mereka bisa menang melawan Costa Rica. Jadi kalau melihat dari pertandingan melawan Costa Rica, karena Jerman sebenarnya butuh gol banyak. Butuh menang bukan hanya dengan 4-2 atau 5-2, mereka mesti lebih dari itu. Mestinya Hansi Flick ini memainkan pemain-pemain dengan tipikal naluri mencetak gol yang tinggi. Artinya harus ada nomor 9 di sana. Tidak boleh lagi bermain dengan false 9. Ini yang menurut saya agak keliru. Karena Jerman itu butuh gol. Ya. Kalau di babak pertama cuma 1 gol yang mereka dapatkan dari sekian banyak peluang, mungkin ada 10 peluang yang mereka dapatkan. Kan nggak ada arti apa-apa juga. Jadi sia-sia semua. Dari awal mestinya Niklas Füllkrug ini pemain dari Werder Bremen, ya. Kalau dia dimainkan dari awal, ini akan jauh lebih bagus. Dan kita bisa lihat ketika dia main bersama dengan Kai Havertz, menarik keluar juga termasuk dengan Thomas Müller, Jerman mampu mengejar ketinggalan, sempat berbalik dengan keunggulan dari Costa Rica. Setelah Jerman unggul 1-0, dibalik 1-1 dan 2-1, sempat tegang di sini. Ya.
Spanyol juga tertinggal di sebelah kan pada saat bersamaan. Bisa saja Jepang dan Costa Rica yang masuk dan Jerman bersama dengan Spanyol gugur. Sebelum Jerman bisa membalikan dengan Kai Havertz masuk bersama dengan Niklas Füllkrug ini. Dan sudah dari awal sebenarnya dia yang menyelamatkan Jerman ketika melawan Spanyol. Saat Spanyol unggul 1-0 dan dialah ya di 10 menit terakhir masuk dan bisa membuat skor 1-1. Kalau Jerman kalah saat itu melawan Spanyol, sudah selesai. Tidak perlu lagi untuk berjuang menghadapi Costa Rica. Ketika angin ada dengan Costa Rica mengalahkan Jepang, artinya Jerman masih punya harapan. Ya, harapan sebelum mengetahui bahwa Spanyol itu akhirnya kalah melawan Jepang. Tapi kalau Jerman bisa memanfaatkan artinya 11 peluang itu, 8 atau 9 menjadikan gol kan ini kan bagus. Kalau mereka bisa menang dengan katakan dengan 9-2, jauh lebih bagus bagi Jerman untuk bisa menyingkirkan Spanyol. Tapi itu mereka tidak bisa dapatkan dengan komposisi pemain. Saya rasa yang berjuang keras, yang tampil bagus sekali adalah Jamal Musiala. Ini pemain muda dari Bayern Munchen yang luar biasa bermain. Ya, ada 2 tembakan ini, skill individunya oke. Di samping tentunya ada Serge Gnabry yang bermain oke. Kalau Müller tidak nampak sama sekali. Ya dari awal, mestinya itu dari pertama. Ketika harus bisa memilih bahwa Jerman perlu pemain striker murni di depan. Dengan Niklas Füllkrug ini, kalau dia dari awal main mungkin bisa didapat 2-3 gol. Ya, yang dia bisa cetak 1 gol yang juga dianulir. Ya, dan kita bisa melihat ya bahwa Jerman ini memang regenerasi sekarang harus diperhatikan. Pasca mereka juara di 2014 di Brasil, kesininya mereka seakan-akan lupa ya bagaimana untuk bisa mencari kemenangan, memenangkan sebuah laga. Transisi antara pemain tua dengan muda ini tuh lambat. Kalau lihat pemain muda sekarang kan ya paling yang menonjol itu hanya Jamal Musiala lah. Ya. Atau Kai Havertz masih bisa lah sebenarnya. Bisa ditampilkan. Ada Moukoko yang di bawah tapi kan ini pemain masih baru dari Dortmund. Ya. Musiala yang sangat kelihatan. Sayang Florian Wirtz cedera. Ya, tidak bisa dibawa, ini juga salah satu talenta kuat. Jadi sekarang bagi Hansi Flick ya, kalau ingin membuat Jerman ini kuat, apalagi Jerman itu pada 2024 nanti akan menjadi tuan rumah di Euro. Nah, kalau dengan tim seperti ini akan sulit. Harus ada perombakan besar-besaran dan Thomas Müller sudah menyatakan begitu pertandingan ini berakhir, ya, dia sudah menyatakan bahwa dia mengundurkan diri dari tim nasional Jerman atau Die Mannschaft. Ini bagus, artinya dia menyadari, tahu diri, sudah cukuplah 33 tahun, dia sudah nggak bisa lagi sekuat dalam pertandingan ketika dia tampil bagus di 2014 atau terakhirlah masih di 2018 walaupun Jerman tersisih saat itu, tapi kesininya dia sudah nggak bisa untuk bermain. Dan kita bisa melihat dalam 3 pertandingan, Müller tidak bisa bikin apa-apa, untuk bikin gol aja sulit. Ya, jadi paslah dengan dia menyadari dia sudah usia, dia mengundurkan diri dari tim nasional dan tinggal kita lihat untuk Manuel Neuer. Ya, ini kapten sudah 36 tahun, ya harus juga mengumumkan diri untuk mundur, memberikan kesempatan kepada kiper-kiper muda Jerman. Kalau dia masih ada terus di sana kan kapan ada regenerasi, nggak ada. Dia tetap akan dipertahankan terus, kasihan tuh. Ter Stegen ini kiper dari atau penjaga gawang dari Barcelona, ya kemudian Kevin Trapp yang bermain di Frankfurt tuh jadi cadangan abadi, tidak bisa mendapatkan jam bermain selama masih ada Manuel Neuer, dan Neuer harus mengumumkan diri untuk mundur segera dari tim nasional Jerman, sehingga bagi Flick masih bisa memberikan kesempatan kepada kiper-kiper lainnya yang sudah merasa tua, harus cepat diganti. Sekarang harus membina dengan pemain-pemain muda karena Jerman ini sulit dalam persaingan ke depan. Kalau 2 tahun mereka akan menjadi tuan rumah, mereka juga tidak disangsikan, diragukan. Saya meragukan sekali untuk bisa menjadi juara di kandang mereka. Dan ketika Hansi Flick kita lihat bermain juga dengan melawan Costa Rica, memang kelihatan sekali ya. Belakang juga masih keropos, cepat sekali, gampang ditembus, masih membuat kesalahan ya. Niklas Sule di sana, Antonio Rudiger juga tidak serasi, tidak kompak mereka. Tidak seperti Mats Hummels dan Boateng yang bermain di 2014 sangat kuat. Dengan di sana masih ada Per Mertesacker yang membantu ya. Ada Howedes yang bermain di kiri dan Philip Lahm di kanan bagus. Ya, ini oke. Memang kalau melihat dari cara Flick bermain dengan Costa Rica, ya dia coba menarik ke belakang memang
seorang Joshua Kimmich ya untuk bisa bermain kembali ke asalnya bek kanan, karena dia menempatkan double pivotnya adalah Ilkay Gundogan dan Goretzka. Ya, ketika di kiri masih ada David Raum dan Rudiger bersama dengan Sule di sini, ada 4 back flat ya sejajar di depan Neuer, dan kemudian di tengah itu ada Musiala, ada Sané, ada Gnabry, dan Walsenstein bermain dengan Thomas Muller. Tapi kalau Raif sekali lagi, kalau Niklas Füllkrug ini main dari awal, ini berbahaya. Dan pergantian itu cepat untuk memasukkan lagi Kai Havertz misalnya, untuk melihat Sané itu cepat harus ditarik keluar sebenarnya. Tidak boleh membiarkan terlalu lama. Tetapi semua ada di Hansi Flick dan dia melihat ini ya. Semua evaluasi harus dilakukan ya. Karena Jerman dalam 18 partisipasi terakhir ini back to back mereka gagal, ini sangat memalukan untuk tim sebesar Jerman yang pernah 8 kali mereka masuk ke final Piala Dunia, 4 kali mereka juara ya, pada tahun 54 di Swiss ketika mereka juara pertama kali, 7-4 di kandang mereka, tahun 90 ketika di Italia, dan 2014 di Brasil. Mereka 8 kali ke final, 4 kali runner up. Ini tim yang luar biasa, tahun 66 mereka menjadi runner up. Ya, ini bagus sekali. Mereka tampil dengan Franz Beckenbauer masih muda, saat itu dikalahkan Inggris 4-2 di final. 82 mereka melaju kembali ke final, kalah lawan Italia. Tahun 86 mereka melaju kembali ke final, kalah dari Argentina dengan Diego Armando Maradonanya. Nah, ini luar biasa kalau saya bisa lihat bagaimana penampilan Jerman yang oke. Namun ya, apa mau dikata, ini sangat sulit buat mereka untuk bisa kembali menjadi juara dunia, untuk mengejar Brasil yang sudah 5 kali juara dunia, bahkan Brasil mengincar untuk yang ke-6, dan Jerman terpaku di 4 dan mereka harus angkat kopor, pulang lebih awal ya dari Piala Dunia di Qatar ini. Jadi tidak juga sebagus ketika mereka tampil di kualifikasi ya. Dan Flick juga tercoreng artinya dengan ketika dia tampil bagus di 15 laga awal dan hanya 1 kali dari Hongaria, dan itu sudah kelihatan ketika di Nations League mereka kalah dari Hongaria bahkan di kandang bermain. Di sinilah awal sudah bisa melihat bahwa Jerman ini sulit untuk bisa bersaing apalagi bisa menjadi juara. Tidak lagi, mereka seperti kehilangan identitas permainan mereka. Nggak ada lagi mental mereka berbicara, karakter mereka yang kuat sebagai mesin diesel, nggak ada lagi. Nggak kelihatan lagi, sudah bukan Jerman lagi untuk bisa dikatakan mereka ini tim turnamen, sudah nggak ada lagi. Ya, harus dibuang jauh saya pikir untuk Hansi Flick, harus membangun lagi tim ini dari bawah untuk mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tuan rumah di Euro. Ya, kalau bisa melihat pemainnya, banyak yang harus juga dibuang. Kalau bisa melihat di sini, ya pemain-pemain siapapun yang ada, mungkin harus bisa dilihat Niklas Sule yang agak lambat, ya dalam permainan. Pasti Hansi Flick bisa melihat pemain-pemain mana yang akan dia ambil untuk bisa membangun lagi Jerman menjadi sebuah kekuatan besar, ya dengan nama besar mereka sebagai tim yang selalu disegani, tapi saat ini agak berat, ya kalau bisa dikatakan. Jadi ini kesedihan, pukulan besar bagi Federasi Sepak Bola Jerman untuk segera melihat bagaimana mereka harus ke depan lagi untuk bisa berbicara banyak ya di kancah sepak bola dunia dan tentunya di Eropa yang paling dekat. Untuk mereka tidak malu ketika mereka menjadi tuan rumah, jangan sampai gagal lagi di fase grup. Artinya mereka harus bisa mengincar juara. Tapi kita lihat bagaimana Flick membangun lagi tim Die Mannschaft ini ke depan. Dan bagi Anda yang sudah menebak ya, skor antara Jerman dan Costa Rica ini banyak ya, ada 1000 lebih. Tapi yang menang itu yang dapat ini cuma yang benar tuh nggak sampai ada 15 orang ya. Untuk 4-2 ini sulit. Kalau 4-1 ada, 4-0 ada, tapi 4-2 untuk Jerman ini sulit, dan bahkan itu pas itu udah 10 orang yang ada di sini. Itu yang pertama buat Anda itu Bom Fans ya. Kemudian 2 Marlin Elin yang dapat nih. Ketiga Alexander Bambang, kemudian 4 Ernamat, 5 Novinda Ginting, 6 Herlambang Jember, 7 Kusen Bramasta, 8 Bella, 9 Julika, dan 10 Tiffany. Inilah nama-nama yang ada. Kemudian untuk yang dapat pertandingan
Jepang dan Spanyol, di mana Jepang menang dengan 2-1 dan itu akan mendapatkan 2 e-money ya. Ini untuk Anda bisa pakai tol ini dari fasilitas Dana ACC ya. 2 pemenang. Itu malah banyak di sini kalau yang ikut ya. Dari hampir 500 itu yang menang ini ada, yang tebak benar ini ada 27 orang, tapi yang menang hanya 2. Pemenang itu Melinda 1 dan Jess Riddle 07. Jess Reed 07. Jadi bagi Anda semua tetap harus ikut ya. Walaupun Anda benar juga menjawab, tapi kalau nggak di dalam undian atau di sini nggak ada, Anda tetap ikut aja. Ya, jangan patah semangat, masih banyak kesempatan. Masih sampai tanggal 18 Desember untuk babak final, untuk hadiah-hadiah akan diberikan. Dan untuk 10 pemenang tadi, ya, untuk mendapatkan jaket Varsity yang total 10 juta rupiah, masing-masing kasih 1 juta karena satu jaket itu harga hampir 1 juta. Ini akan dipersembahkan oleh ACC Astar Credit Companies. Anda kirim alamat lengkap Anda, ya, kode pos dan nomor HP Anda ya ke IG, DM aja ke Instagram Inilah Ropan. Ya, saya tunggu untuk pemenang-pemenang ya, Anda untuk segera cepat memberikan alamat Anda. Sampai di sini pembahasan saya dengan review di mana Jerman tersisi, ya, hanya menempati grup juara ketiga, penempatan posisi ketiga di grup E, ya, dan mereka out. Yang lolos adalah Jepang dan Spanyol ke babak 16 besar. Nah, untuk video Spanyol nanti sebentar kita akan bahas bersama. Oke, ciao.